Shalom saudara semua. Apa kabar saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang sehat. Karena saya percaya Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita, Tuhan Yesus yang menjamin kehidupan kita. Hingga dimanapun kita berada saat ini, saya percaya jemaat Tuhan dalam perlindungan dan dalam kasih setia Tuhan. Karena Tuhan kita yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Dia yang sudah mati di kayu salib dan bangkit dari kuburnya. Dan saat ini dia juga sudah naik ke surga. Dia naik bukan karena meninggalkan kita, tapi dia naik untuk menyiapkan tempat bagi kita. Supaya di mana Yesus berada, di situ kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Dan saat ini saudaraku, kita mau memperingati hari kenaikannya. Dan kita sungguh-sungguh merasa begitu luar biasa Allah yang kita sembah. Tidak ada Allah yang lain yang seperti Dia. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah kita yang luar biasa. Dan kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau merasakan kagum padanya, pada kasih dan setianya yang luar biasa di dalam hidup kita. Haleluya. Mari saudara, sebelumnya kita mau duduk. Kita mau berdoa untuk mengawali ibadah kita bersama di atas. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan atas kami. Kami boleh beribadah kembali Tuhan di sini. Walaupun kami hanya bisa beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu nyata Tuhan. Bahwa hadirat-Mu dan kuasa-Mu tidak terbataskan oleh ruang dan waktu. Kau sambut Tuhan menjamah dan melawan setiap kami jemaat dari mana pun mereka semua berada. Biar saat ini Tuhan, kami boleh bersatu hati Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu, untuk mengingat akan setiap kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami serahkan Bapa ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami siap kita mempersiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita menyatakan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Karena hanya inilah yang bisa kita lakukan. Kita memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu. Ya Allah yang luar biasa, ya Allah yang agung dan mulia. Haleluya.
Pujilah Engkau, Bapa yang Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan yang kami sembah, hanya Kau Yesus, tiada yang lain. Ya Yesus, terima kasih, terima kasih Bapa, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat kemurahan-Mu. Layak Kau dipuji, layak Kau disembah, hidup sekarang dan selamanya, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, haleluya. Sungguh Kau Bapa yang baik, sungguh Kau Allah yang hidup, kasih-Mu tak pernah berubah Tuhan Yesus. Dulu sekarang dan selama-lamanya Kau tetap Tuhan kami yang ajaib, Kau tetap Allah kami yang luar biasa. Umpamanya Kau satu-satunya kekuatan dalam hidup kami, Kau satu-satunya yang kami andalkan, Kau satu-satunya yang kami percaya. Kau Tuhan segalanya di dalam hidup kami, tiada Allah yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
Hanya Engkaulah sumber segala-galanya bagi kehidupan kami ya Tuhan. Mengucapkan syukur dan terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh masih menikmati kasih dan anugerah-Mu, cinta kasih-Mu yang Kau berikan atas hidup kami, sehingga menjadi bukti kami ada pada saat ini untuk menikmati hari kemenangan yang Kau berikan atas kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan, ketika Engkau melakukan sesuatu yang terbaik, itu semua hanya untuk kami, dan semua itu anugerah-Mu yang melimpahkan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, harapan-Mu saat ini bagi kami semua. Kami mau belajarkan firman-Mu, sehingga jadikan setiap kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar, tetapi jadikan kami juga menjadi pelaku firman-Mu dan menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan bagi kami semua dari Tuhan, dan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap pada saat pagi hari ini diingatkan oleh firman-Mu, dan kami yakin percaya ketika kami merespon akan firman-Mu Tuhan, dan kami yakin percaya mujizat pertolongan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita pemirsa yang ada, yang bagi kita yang melihat dalam live streaming ini. Biarkan pada saat ini kita akan belajar bersama-sama ketika kita bisa melihat peristiwa yang luar biasa, ketika kita melihat sejarah yang luar biasa, ketika hari ini kita bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana memberikan jaminan bagi kehidupan kita. Tema yang akan kita pelajari adalah bukti dalam kenaikan Kristus memberikan jaminan bagi kita. Pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama saudaraku, ketika kita mengajarkan satu peristiwa di mana Yesus ada. Terlebih dulu kita menjadi pendahuluan, kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di mana kita bisa melihat bahwa Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi ketika Ia ada di bumi ini, dan sekarang ini membuktikan bahwa Dia sekarang ini telah naik ke surga, menjadi ada satu bukti, menjadikan satu kita bisa belajar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, peristiwa Pentakosta yang pertama menjadikan satu kita bisa melihat bahwa murid-murid Yesus ada di rumah, dan dia di loteng menunggu, dan janji Allah yaitu Roh Kudus dicurahkan. Pada saat ini di dalam peristiwa dalam COVID-19 ini saudaraku, kita juga hal yang sama, bahwa di dalam kita mengadakan hari Pentakosta ini, saudaraku, kita juga ada di rumah, belum ada kita ibadah. Tetapi mari kita bisa melihat bersama-sama ada satu tujuan Tuhan yang luar biasa, bahwa ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ketika kita menantikan janji Allah dinyatakan, maka ketika COVID-19 ini berlalu, kita akan bisa melihat saudaraku, Roh Kudus akan bekerja luar biasa melalui gerejanya, dan kita akan melihat di hari-hari ini keajaiban, mujizat, pertolongan Tuhan luar biasa. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu Saudaraku kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-24, Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53, tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 50 dan seterusnya, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama kemenangan yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kita, sehingga ketika kenaikan Tuhan Yesus menjadikan satu hal sejarah yang luar biasa, saudaraku. Sehingga banyak gereja yang
mungkin kurang mengindahkan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ketimbang daripada kita bisa melihat Natal kita bisa melihat saudaraku menjadikan satu dunia merayakan luar biasa, itu semua baik. Tetapi kita bisa melihat dengan kenaikan Yesus Kristus kembali ke surga, kita bisa melihat peristiwa yang luar biasa. Bukti menjadikan satu kenaikan Kristus memberikan jaminan bagi kita. Ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama saudaraku. Yang pertama kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-50, di mana Yesus berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Di dalam hal yang pertama ini saudaraku, Yesus memberkati kita semua. Menjadi satu bukti Yesus memberkati kita semua, kita bisa melihat di dalam terjadinya beberapa peristiwa ketika kita mengalami persoalan, mengalami tantangan, mengalami dalam kehidupan yang mungkin saudara mengalami ketidakenakan. Tetapi kita bisa melihat di dalam Tuhan memberkati kita, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengeluh tentang keuangan, tetapi menjadi bukti saudara masih hidup sampai saat ini. Ketika saudara saat ini mengeluh dalam berbagai hal, kita bisa melihat saudara masih diberikan nafas. Nafas ini saudaraku itu adalah free, yaitu gratis. Saudara tidak bayar. Berapa banyak kita orang yang sakit ke rumah sakit, jika kita bisa melihat berapa mahal yang namanya oksigen untuk nafas saudaraku. Kita bisa melihat COVID-19 ini apa yang terjadi. Kalau nafas ini sudah sesak, pasti orang akan selesai tugasnya. Nah, saat ini kita bisa merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Buktinya kita masih bisa bernafas, kita masih bisa saudaraku mengalami berkat Tuhan, kita masih bisa makan, kita masih saudaraku bisa mengalami menjadikan satu doa-doa kita yang mungkin kita naikkan, yang dulu belum dijawab, sekarang sudah dijawab oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa. Menjadikan Dia masih memberikan kesehatan bagi kita. Menjadi bukti kita masih ada mendengar dalam live streaming ini, kita masih diberikan kekuatan. Banyak orang yang sedang saat ini menjaga di dalam kehidupannya supaya apa saudaraku? Supaya mereka tidak terkena corona. Tetapi mari jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Itulah yang menjadi jaminan yang Tuhan memberkati kehidupan kita. Menjadi bukti kita masih sehat-sehat saja. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bisa melihat pertolongan Tuhan tidak pernah henti-hentinya. Pemeliharaan Tuhan dari pagi sampai sore, dari hari ke hari. Berapa lama kita hidup di muka bumi ini? Sudah berapa puluh tahun kita hidup di muka bumi ini. Menjadi bukti pemeliharaan Tuhan. Tuhan masih limpahkan atas kehidupan kita. Kita patut bersyukur. Semua itu diberikan untuk kebaikan kita. Inilah saudaraku, Tuhan memberkati kita. Menjadikan satu ketika Tuhan memberkati kita, ada tujuan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita diberkati, masihkah kita selalu bersyukur kepada Tuhan? Ataukah kita masih mengeluh? Ataukah kita masih iri dengan orang lain? Sekalipun kita hanya diberikan 1 talenta, mengapa kita harus iri kepada yang 2 talenta? Tuhan tahu kapasitas setiap orang. Ketika kita tahu saudaraku kapasitas kita segitu, ya kita hanya mengucap syukur. Inilah saudaraku, ketika Tuhan memberkati kita ada tujuan. Hendaklah kau mengucap syukur di dalam segala hal. Ketika saudara diberkati oleh Tuhan, masihkah tetap kita setia? Ketika engkau diberkati, mungkin pada saat engkau belum mendapatkan pekerjaan, engkau setia beribadah, engkau setia berdoa, engkau setia membaca firman Tuhan, engkau setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan dan sudah menjawab doamu, engkau mendapatkan pekerjaan. Berapa banyak yang kita sudah terlalu sibuk, yang akhirnya kita sudah tidak berdoa lagi, kita sudah tidak membaca firman Tuhan lagi, yang akhirnya kita semakin hari semakin jauh, yang akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan persoalan ini datang? Sebetulnya Tuhan memberikan persoalan ini untuk mengingatkan dalam kehidupan kita, untuk kita kembali sesuai dengan firman pujian tadi mengatakan, Dia adalah sumber segala-galanya bagi hidup kita.
Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita diberkati Tuhan, masihkah kita tetap taat? Berapa banyak kita semakin diberkati, semakin kita serakah. Semakin kita, saudaraku, bukan membagikan berkat kepada orang lain, malah justru kita, saudaraku, menekan orang lain. Nah, oleh karenanya sudahkah kita mentaati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Disinilah ketika Tuhan memberkati dalam kehidupan kita, tujuan adalah apakah kita tetap masih bersyukur? Apa yang telah Tuhan percayakan, masihkah kita tetap bersyukur? Ataukah kita masihkah tetap setia? Ataukah kita masih tetap taat? Itu semua dikembalikan kepada kita. Semakin kita punya satu posisi, semakin kita naik, semakin kita kesibukan itu pasti ada. Tetapi ketika itu diizinkan Tuhan, diberikan oleh Tuhan, apakah kita masih tetap taat dan tetap setia? Justru ketika kita diberkati Tuhan, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Karena kita tahu semua ini adalah hanya titipan. Dan kita tahu semua ini adalah bukan milik kita. Itu semua kita dipercayakan untuk dapat mengelola. Ketika kita dapat mengelola, semua untuk ada tujuan Tuhan apa? Yaitu kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karenanya, sudahkah kita suka berbagi di hari-hari ini, saudara? Di mana firman Tuhan mengajarkan kepada kita, lebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Nah, disinilah Yesus memberikan semuanya. Maka Yesus sebelum naik ke surga, Dia memberkati kita dengan tujuan supaya berkat Allah melimpah atas kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, dengan tujuan supaya ketika kita dipelihara oleh Tuhan, hendaklah kita tetap setia dan tetap taat. Ketika kita melakukan firman Allah, marilah hendaklah kita juga menjadi berkat, karena Tuhan mengutus kehidupan kita. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, kata Tuhan. Untuk apa? Kita menjadi terang, kita menjadi garam bagi dunia ini. Tetapi saudaraku, tidak sedikit orang begitu diberkati, dia semakin tidak rela memberikan, karena memberikan itu adalah suatu kehilangan. Tetapi saudaraku, hari ini kita akan belajar ketika kemenangan yang Tuhan berikan ketika Yesus naik ke surga. Dia memberkati kita, Dia mengulurkan tangan untuk memberkati. Sudahkah kita mengulurkan berkat kepada orang lain? Di dalam kita memberkati bukan hanya uang, saudara. Di dalam tenaga kita, pikiran, di dalam semua apa yang kita bisa. Di dalam saat kita memberi, mari dalam kita punya motivasi yang benar. Kita tahu, karena itu sudah tugas kita, yaitu kita memberi, menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karenanya, saudara, supaya mereka juga mengalami berkat Tuhan melalui kehidupan kita. Semakin kita diberkati, hendaklah kita semakin juga bisa menjadi berkat, supaya orang yang membutuhkan mengalami kasih Kristus melalui kehidupan kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku, sudahkah di hari-hari ini ketika kau mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, hari-hari ini harus kita jaga. Jangan sampai kita menjadikan satu roh serakah ada dalam kehidupan kita, hanya mementingkan diri kita sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Yang penting aku hidup, biarkan orang lain itu mati. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidaklah demikian. Karena Yesus mengatakan, makananku adalah apa? Melakukan kehendak Bapa. Sudahkah kita melakukan kehendak Bapa? Apa yang dikerjakan, apa yang harus kita lakukan, sudahkah kita lakukan? Karena Yesus memberikan teladan bagi kita. Makananku adalah melakukan dan menyelesaikan. Setelah Yesus selesai, maka Dia berjanji satu saat Dia akan kembali. Ketika hari ini kita merayakan, saudaraku, menjadikan suatu ibadah di dalam kenaikan Yesus, Yesus memberikan jaminan bagi hidup kita. Dia akan selalu memberkati hidup kita. Semua jangan perlu khawatir, karena Tuhan berkata, jangan kau khawatir apapun yang kau pakai, apapun yang kau makan. Burung pipit saja dipelihara, apalagi hidup kita. Jika kita mengandalkan Tuhan satu-satunya Tuhan, maka kita tahu kita adalah orang-orang yang selalu diberkati oleh Tuhan. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara,
Mengapa kita khawatir? Mengapa kita takut? Mengapa kita cemas? Hari ini jangan kita sampai tertipu oleh iblis. Hari ini Tuhan sudah memberikan kemenangan. Maka dikatakan dengan jelas, Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika memberkati mereka, kita ini dipelihara Tuhan, selalu diberkati. Gak perlu khawatir. Apa saja yang kau lakukan, jika kita mengerti firman Allah dengan taat, saya yakin percaya pemeliharaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Oleh karenanya Bapak, Saudaraku, mari hal yang pertama ini, ketika kau sudah mengalami dalam segala sesuatunya, ketika hari-hari ini kau menghadapi dengan COVID-19 ini, kau harus di rumah, bersyukur. Karena apa, saudaraku? Inilah waktunya kita untuk menunggu janji Allah dinyatakan. Murid-murid pertama menunggu di loteng, yaitu janji Allah Roh Kudus akan dicurahkan. Kita tahu, menjadikan satu hari ini pun juga Tuhan menyatakan hal yang sama. Peristiwa ini, saudaraku, menjadi peristiwa yang luar biasa. Saya sangat diberkati ketika saya merenungkan ini, saudaraku. Ternyata Tuhan sedang mempersiapkan gereja Tuhan. Kita bisa melihat murid-murid pertama ketika mereka menunggu janji Allah dan Tuhan memberikan dan Tuhan memberkati mereka, pekerjaan Tuhan semakin luar biasa. Hari ini juga Tuhan sedang mempersiapkan kita semua untuk ketika COVID ini berlalu, ketika semua ini berlalu dan kita menerima janji Allah. Ini waktunya, saudaraku, untuk kita menjadi berkat bagi semua orang. Inilah, saudaraku, yang pertama yang perlu kita pelajari bersama-sama, supaya teladan apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan telah ajarkan bagi hidup kita, lakukan. Karena Tuhan berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan apa yang telah dipercayakan bagi Yesus Kristus. Demikian juga bagi kita. Yesus telah memberikan teladan. Mari kerjakan semua apa yang Tuhan percayakan. Saya yakin percaya, selama engkau masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik, berbuahlah. Ketika engkau berbuah banyak, maka Bapa di surga akan dimuliakan. Hal yang kedua, saudaraku, kita akan belajar bersama-sama. Hal yang pertama, Tuhan memberkati kita. Di dalam ayat 51 berkata, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Hal yang kedua ini, Yesus menyatakan ada janji kepada kita, yaitu ketika dia terangkat, saudaraku. Ketika dia terangkat, maka ada jaminan yang luar biasa. Karena apa? Yesus kembali ke asalnya. Untuk apa, saudaraku? Untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya setia sampai terakhir hidup kita. Dia orang-orang yang tetap percaya, orang-orang yang tetap setia, orang yang tetap taat, dan orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan sampai akhir. Ingat, Tuhan mengatakan, di rumahku banyaklah tempat. Di mana Yesus menyediakan tempat bagi kita. Hal yang kedua ini, Yesus terangkat menyediakan tempat bagi kita, saudara. Di mana menjadikan satu orang yang percaya, dia kembali ke asalnya. Sebab kita tahu, dia memberikan yang terbaik untuk kita. Oleh karenanya, biarkan pada saat jaga kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Sekalipun kita mungkin di hari-hari tahun lalu, kita banyak hal melakukan hal yang tidak berkenan. Hari-hari ini, mari kita menunggu janji Allah. Kita perlu banyak merenung di rumah. Mari kita koreksi diri kita mengintrospeksi diri kita, sungguh-sungguh kita perbaiki hidup kita kemudian kelak. Karena kita tahu di balik semua COVID-19 ada satu tujuan Tuhan yang luar biasa, supaya apa? Tuhan selalu memberkati kita dan kita jadi berkat. Yang kedua, saudaraku, inilah kita bisa melihat Yesus terangkat ke surga. Kita tahu di dalam sebuah satu perpisahan, ketika dikatakan firman Allah, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sebuah satu perpisahan itu sebetulnya mendatangkan kesedihan. Tetapi kali ini kita bisa melihat ada satu perbedaan. Karena apa? Yesus menjanjikan bahwa ketika dia terangkat ke surga, maka dia menjanjikan dia akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus turun atas hidup kita. Dan dia akan tinggal di dalam hidup kita selama-lamanya. Inilah jaminan yang luar biasa. Ketika Roh Kudus ada, yaitu menolong kehidupan kita, dia akan terus menuntun kita dalam kebenaran.
Dia akan menginsafkan kita, Dia akan mengingatkan kita, Dia akan menguduskan kita. Roh Kudus akan membimbing kita di dalam setiap langkah demi langkah kehidupan kita, supaya kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Jika kita melakukan apa yang kata Tuhan dan kita melakukan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan, saya yakin percaya maka hal yang pertama, berkat Allah itu selalu dicurahkan atas kehidupan kita. Pertolongannya selalu ada dalam kehidupan kita. Inilah saudaraku, kita perlu menjadikan kehidupan kita. Yesus meninggalkan kita itu saudaraku, bukan berarti Dia meninggalkan kita sendiri, tidak. Tetapi kasih Tuhan luar biasa. Dia memberikan seorang penolong yang selalu menyertai kita. Dalam keadaan murid-murid waktu itu kadang mungkin dia ditinggalkan, saudaraku, sangat sedih. Tetapi ada satu sukacita yang luar biasa, karena dijanjikan Roh Kudus ada dan Dia akan memimpin kehidupan kita. Yesus tidak akan tinggal untuk selama-lamanya, dan Dia akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, dalam kehidupan kita. Tetapi menjadi pertanyaan, sudahkah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup oleh Roh? Jika kita hidup oleh Roh, mari kita bisa melihat bagaimana hidup kita saat ini. Sudahkah kita memiliki satu karakter Tuhan? Sudahkah kita bisa menghasilkan buah Roh? Sudahkah kita menghasilkan apa yang Tuhan mau? Ketika Roh Kudus itu ada, itu mendatangkan sukacita yang luar biasa. Tetapi hari-hari ini banyak orang berkata, aku sudah penuh dengan Roh Kudus, tetapi masih khawatir, tetapi masih hidupnya masih sedih, dia meragukan masa depanku seperti apa. Apakah aku masih mengalami masa depan suram? Bapak Ibu Saudara, jika kita mengerti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkata Dia tidak pernah akan meninggalkan kita sedetik pun. Dia akan selalu menggendong kita, Dia akan memegang dengan tangan kanannya, dan Dia akan menuntun langkah hidup kita. Mengapa kita khawatir? Mengapa kita takut? Oleh karenanya saudaraku, Roh Kudus inilah yang akan membimbing kehidupan kita. Tapi menjadi pertanyaan, maukah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Ketika Roh Kudus turun, apakah kita sudah mau menjadi pelaku firman Allah? Ketika Roh Kudus turun atas hidup kita dan Dia ada bertata dalam hidup kita, yang kelihatan siapa? Gunya atau Roh Kudusnya? Di mana menjadikan satu kehidupan kita tujuan Tuhan ketika kita penuh dengan Roh Kudus. Mari, ada satu hal yang perlu kita pegang sungguh-sungguh. Hendaklah engkau, hidupmu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dalam setiap langkah kebenaran firman Allah. Di dalam kehidupan kita hari-hari ini, apakah kita tetap setia? Apakah hari-hari ini, saudaraku, saya tidak tahu, di dalam saat ini ketika dulu mungkin engkau diizinkan untuk beribadah, engkau mungkin enggan untuk beribadah, atau mungkin engkau antara suka dan tidak, ataukah mungkin engkau suka beribadah. Ketika COVID ini dinyatakan, saudaraku, jika saudara kita semua tidak boleh beribadah, ada dua hal: kau semakin rindu atau kau justru semakin malas untuk beribadah. Disinilah saudaraku, Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita. Saat kita lemah, mari tujuan kita mintalah pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita, menanti janji Allah. Mungkin hari-hari ini kau sedang menanti di dalam pertolongan Tuhan. Nantikan engkau ada di dalam rumah, nantikan janji Allah. Banyaklah berdoa. Firman Tuhan mencatat, kuncilah pintu dan kaulah punya hubungan baik kepada Tuhan. Mari, hendaklah kau terus punya hubungan erat dengan Tuhan. Sekalipun dalam hal-hal ini, masa-masa transisi ini, saudaraku, kita tidak tahu apa yang terjadi nantinya. Tetapi kita bisa melihat ketika, saudaraku, transisi ini nyata, marilah minta pimpinan Roh Kudus supaya kita tetap hidup di dalam Roh. Ketika kita hidup dalam Roh, maka Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Sekalipun keadaan dunia saat ini sedang menuju kepada antikristus, saudaraku, tetapi kita bisa melihat saat ini, jangan pernah kita khawatir dan takut. Tetaplah kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita tahu Roh Kudus akan terus menolong kehidupan kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku, biarkan hari-hari ini kita
bisa belajar bersama-sama menjadikan satu kehidupan kita. Oleh karenanya, marilah ketika Roh Kudus ada, Yesus ketika naik ke surga, di mana kan Yesus memberikan pertolongan, yaitu Roh Kudus ada. Ketika Roh Kudus ada, mari, Dia ingin menyediakan bagi kita, Dia ingin menolong kehidupan kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika Yesus terangkat dan Dia berkata, Dia pun juga akan kembali ke dunia itu menjemput bagi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh setia dan taat kepada Dia. Maka kita harus menjaga hidup kita. Mintalah pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa sesuatu. Maka jangan pernah kita mengandalkan dengan kekuatan kita. Setiap hari kita harus minta pimpinan Roh Kudus. Biarkan Dia membimbing kita, memimpin kita dalam setiap langkah kebenaran firman Tuhan. Maka saya ingin percaya, orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir, maka kita tahu Yesus sudah menyediakan tempat di mana Yesus ada. Maka itu menjadikan satu tempat bagian kita untuk selama-lamanya. Oleh karenanya, saudara, mari, hal yang kedua ini yang perlu ketika Yesus terangkat, Dia akan kembali ke dunia ini menjemput bagi orang yang percaya. Persiapkan diri kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mungkin bisa. Oleh karena Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk membimbing kita, memimpin kita. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah kita mengandalkan Roh Kudus atau mengandalkan dengan kekuatan kita? Tuhan mengajarkan bagi kita, hendaklah kita minta pimpinan Roh Kudus. Hendaklah ketika kita meminta pimpinan Roh Kudus, saya yakin percaya Roh Kudus akan bergedala di hidup kita, dan kita akan dipimpin langkah demi langkah. Ketika Ia ada, roh sukacita selalu ada dalam hidup kita. Semuanya itu akan diberikan pada kita, jaminan semua itu ada, dan Tuhan akan terus mengikis hidup kita, menyadarkan, menginsafkan kita. Kedagingan kita akan semakin dikikis oleh Tuhan, akan terus diasah, sehingga hidup kita akan menjadi serupa dengan gambar Allah. Inilah yang kedua, saudaraku. Hal yang ketiga, kita lihat di dalam jaminan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita di dalam kenaikan Kristus. Ayat yang ke-52 sampai 53. Setelah Yesus terangkat ke surga, mari kita bisa melihat apa sekarang ini yang terjadi atas kehidupan kita. Ayat ke-52 sampai 53. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Hal yang ketiga, saudaraku, ketika kita menyadari bahwa Yesus selalu memberkati kita, ada tujuan, apakah kita setia atau tidak, dan semuanya. Yang kedua, yang memberikan jaminan bahwa Roh Kudus ada dan tidak meninggalkan kita, dan kita harus bisa mempersiapkan hidup kita karena Yesus akan kembali yang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang sungguh-sungguh tetap setia dan percaya kepada Tuhan, dan tetap hidup taat kepada Dia, dan hidup sungguh-sungguh seperti apa yang Tuhan mau. Yang ketiga, saudara, hidup selagi kita masih ada kesempatan. Apakah rohani kita semakin hari semakin meningkat? Inilah yang ketiga, saudara, yang perlu kita pikirkan hari-hari ini. Apakah rohaniku semakin hari semakin naik, atau justru semakin turun? Akhirnya kita cuma hanya sebatas kita mengandalkan kekuatan kita, ya ibadah-ibadah, tetapi tidak punya hati cinta yang mula-mula, saudara. Inilah yang harus kita pertahankan di hari-hari ini. Kita perlu bertanya hari-hari ini, apakah benar hari ini kita suka apa? Kata firman Tuhan, mereka sujud menyembah kepadanya. Apakah kita suka sujud menyembah kepadanya? Di dalam kita menyembah dalam roh dan kebenaran, kita apakah sudah kita sujud menyembah, mengagungkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan lebih dari segala-galanya apa yang ada di dunia ini? Oleh karenanya, saudaraku, mari kita bisa melihat apakah di hari-hari ini waktu-waktu kita untuk datang kepada Tuhan lebih banyak, ataukah waktu-waktu kita yang kita buang adalah kita yang kita pakai. Waktu sudah sangat singkat, saudara. Kita tidak tahu kapan saatnya. Kematian bisa terjadi bagi hidup kita secara tiba-tiba. Tidak ada satupun yang tahu.
Oleh karenanya, ketika kesempatan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita, jangan sia-siakan. Karena hidup cuma hanya sekali saja. Setelah itu nanti satu saat kita akan menghadap dalam tata pengadilan Allah. Kesempatan yang ada ini mari gunakan waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita perlu banyak datang kepada Tuhan, untuk kita masuk di dalam kamar, untuk kita ada di rumah, di dalam hal-hal saat ini, di mana berbeda sekali saudaraku dengan waktu-waktu yang lalu. Dan saat ini menjadikan satu jemaat yang mula-mula mereka menunggu janji Allah di loteng, di satu rumah. Kita juga sama hari ini dengan COVID-19 ini, kita ada di rumah. Mari kesempatan ini kita tingkatkan, banyak kita menyembah kepada Allah, di mana menjadikan Tuhan mengatakan mereka ketika mereka Tuhan terangkat ke surga, di mana mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu ia pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Apakah hari-hari ini kita selalu ada roh sukacita dalam kehidupan kita? Ketika COVID terjadi, banyak mana bersukacita atau kita bersungut-sungut? Banyak orang di hari-hari ini yang sedang bingung, sedang susah, sedang mengalami gimana nanti. Tetapi percaya, ketika kau dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kau taat dan setia, Tuhan pasti akan menolong hidup kita. Dia akan memberikan semua apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Segala sesuatu itu disediakan bagi Tuhan, yaitu bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bisa melihat di hari-hari ini. Sudahkah hari-hari ini kita berada di dalam hadirat Tuhan? Hari-hari perbanyaklah kau saudaraku baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, inilah waktu Tuhan memberikan. Baca firman Allah, baca firman Allah, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Oleh karenanya saudaraku, di mana menjadikan ayat yang ke-53 mengatakan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, saya senang sekali ada kata senantiasa. Apakah kita setiap hari ada senantiasa ingin selalu bergaul erat dengan Allah? Kita semakin kita dekat dengan Tuhan, itu pasti ada kekuatan yang luar biasa. Menjadi bukti saudara sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Ketika hadirat Allah ada, Tuhan ada, dan kemuliaan Tuhan turun memenuhi hidup kita. Di situ ada satu damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Nah, inilah saudara, marilah kita tingkatkan dalam kehidupan kita, menjadikan satu kesempatan yang ada. Mari berada di dalam bait Allah. Untuk apa? Memuliakan Allah. Mari, hendaklah hidup kita, biarkan hidup kita dipakai Tuhan untuk memuliakan Allah, supaya kita menjadi pelaku firman Allah. Apa yang diperintahkan Tuhan, lakukan semuanya ini. Disinilah saudaraku, Tuhan menghendaki ketika penuh dengan Roh Kudus, sukacita ada, pertolongan ada, semuanya ada, jaminan ada. Maka kita perlu saat ini suka menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada satu sukacita yang luar biasa saudaraku, ketika kita menyenangkan Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah masih ada sukacita jika kita baca firman Allah? Berapa banyak sekarang ini orang gantung membaca firman Allah? Kenapa? Nggak tahu. Apa yang dia baca nggak tahu. Tetapi percaya saya saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus, saudara akan bisa melihat rahasia-rahasia yang belum pernah kita ketahui. Di situ rahasia-rahasia Allah akan dinyatakan bagi hidup kita. Ketika kita mengalami tantangan, disitulah Tuhan akan memberikan sukacita, akan memberikan pertolongan, akan memberikan hal yang luar biasa. Oleh karenanya pada saat pagi ini, biarkan saudaraku, hendaklah kita hari-hari ini kita belajar bersama-sama. Hendaklah kerohanian kita semakin meningkat. Mereka selalu ada di dalam bait Allah, memuliakan Allah. Berapa banyak hari-hari ini orang sudah jauh dari Tuhan. Hari-hari ini orang melalui dengan COVID ini, pikirannya selalu kepada dunia ini, kepada apa yang kita lakukan, semuanya kepada dunia, materi dan materi. Tidak salah saudaraku, kita harus demikian. Tetapi menjadi pertanyaan kita adalah, sudahkah kita mengandalkan Tuhan lebih dulu? Sebelum kita melangkah,
tanya Tuhan. Sebelum kita melakukan sesuatu, mari bergaul erat dengan Tuhan dulu. Ketika kita bergaul erat dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun hidup kita. Dia akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Karena kita tahu, saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, dalam rohani kita, jika kita mengutamakan Tuhan, saya yakin percaya Tuhan akan selalu memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku, biarkan ketika kita sudah ada, menjadikan satu ada di dalam baik Allah, mari apa yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita, belajarlah. Ada tujuan, yaitu yang penting adalah kita harus bisa menjadi saksi Tuhan. Ketika Roh Kudus ada, hendaklah engkau menjadi saksiku, kata firman Tuhan. Sudahkah kita hari-hari ini bisa menjadi saksi Allah, melakukan apa yang telah Tuhan percayakan bagi hidup kita? Untuk apa? Kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan bagi hidup kita. Kesempatan yang ada, mari biarkan Dia memberikan yang baik bagi hidup kita. Jaminan luar biasa ketika engkau melakukan firman Tuhan. Jika engkau mendengar firman Allah pada hari ini dan engkau mendengarkan dan tidak menyimpang ke kanan ke kiri, maka segala berkat akan dicurahkan bagi hidup kita, orang yang mengasihi Dia. Oleh karenanya, saudaraku, Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, marilah ini waktunya ketika Roh Kudus ada, engkau menjadi saksi Tuhan. Biarkan hari ini sebarkan firman Allah melalui dari live streaming ini, bagikan pada semua orang supaya mengerti siapa Yesus itu. Mari supaya mereka yang lemah dikuatkan. Kita banyak mendoakan untuk semuanya, terlebih di dalam hari-hari ini menghadapi masa-masa yang tidak tahu. Kita tidak tahu, tetapi jaminan Tuhan akan Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ketika kita minta dalam pimpinan Tuhan, Tuhan selalu akan memberkati kita, dan Dia akan selalu memberikan Roh Kudus-Nya atas kehidupan kita untuk mempersiapkan ketika Yesus datang, kita dalam menjadi mempelai Kristus yang sudah siap sedia, menjadikan satu kita orang-orang yang sungguh-sungguh dagu, menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Ketika ada, mari, ketika Roh Kudus ada, ketika berkat Tuhan ada, ketika tuntunan ada, masihkah saat ini rohanimu semakin meningkat ataukah rohanimu semakin turun? Menjadi satu bukti murid-murid Yesus, dia selalu bersukacita dan senantiasa ada dalam baik Allah. Untuk apa? Menikmati hadiratnya, menikmati hubungan dekat dengan Tuhan. Ada suatu hubungan yang erat. Inilah yang perlu kita miliki di hari-hari ini. Menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah hari-hari ini kau memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, ataukah justru kau semakin jauh? Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku, ketika hal ini saudara ada, maka kau akan mengalami sukacita luar biasa. Ketika tiga hal ini ada, jaminan Tuhan akan diberikan atas kehidupan kita, sehingga kemanapun kau pergi, kuasa Allah ada dalam kehidupan kita. Ketika Dia ada, selalu akan memberikan pertolongan kita bagi hidup kita yang luar biasa. Oleh karenanya, biarkan hari-hari ini aku sudah menunggu mujizat pertolongan Tuhan. Yakin, tunggu waktunya Tuhan. Covid ini pasti akan berlalu, saudara. Saya yakin percaya, semua Tuhan akan, semua badai apapun pasti akan berlalu. Tetapi menjadi pertanyaan, sudahkah kita menjaga diri kita? Siap sedia menjaga dalam kehidupan kita, kekudusan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, kesungguhan kita. Oleh karenanya, dalam hari-hari lalu mungkin kita melakukan, hari inilah perlu kita membereskan hidup kita, supaya kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin layak di hadapan Tuhan, sehingga semakin sungguh-sungguh apa yang Tuhan inginkan itulah benar-benar kita, hidup kita. Melalui kita memuliakan Tuhan. Melalui dalam langkah kita memuliakan Tuhan. Melalui perkataan kita memuliakan Tuhan. Melalui dari pemberian kita, semua kita memuliakan Tuhan. Semuanya apa yang kita lakukan, mari hendaklah kita hanya dengan satu tujuan, muliakan Tuhan. Ketika kita memuliakan Tuhan, satu saat Tuhan juga akan meninggikan hidup kita. Ada waktunya semuanya, saudara. Biarkan pada saat kesempatan pagi hari ini, di dalam hari kemenangan ini, Tuhan memberikan jaminan luar biasa di dalam kenaikan Kristus. Itu satu hal. Yang pertama adalah memberkati kita. Yang kedua, saudaraku, menjadikan kehidupan kita adalah Yesus terangkan. Dia menyediakan tempat,
ketika kita harus mempersiapkan diri, Dia akan datang kembali semak dan Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong hidup kita. Ketika Roh Kudus ada, maka kerohanian kita harus semakin meningkat, harus semakin terus dekat dengan Tuhan. Semakin lagi kita harus dagu apa yang Tuhan inginkan, itulah yang kita lakukan, yaitu selalu menyenangkan hatinya. Pada 3 hal ini, maka saya yakin percaya jaminan Tuhan akan Tuhan berikan yang terbaik untuk hidup kita, yaitu saudara dan saya. Biarkan pada pagi hari ini, biarkan kita mari minta sama Tuhan, dalam Tuhan mengubah hati kita. Mungkin hari-hari ini kita jauh daripada Tuhan, biarkan hari-hari ini kita kembali. Ada maksud Tuhan di dalam COVID ini. Kita tahu Tuhan punya maksud, dan kita bisa melihat peristiwa pertama ketika murid-murid menunggu harus ada di rumah. Hari ini satu sejarah yang luar biasa adalah hal yang sama. Ketika nanti Roh Kudus nyata dalam hidup kita, janji Allah dinyatakan, inilah waktunya untuk kita pergi melesat, dan kita tahu banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi Tuhan, dan tanda-tanda mujizat akan menyertai kita, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarkan pemain musik siapkan hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadikan suatu tantangan masalah dalam hidupmu, jangan pernah kau khawatir, karena Yesus selalu menyertai kita, dan Tuhan berjanji melalui Roh Kudus-Nya Dia akan selalu ada dalam hidup kita, dan Dia tinggal ada di dalam hati kita untuk selama-lamanya. Inilah sebuah satu kasih karunia. Saudara berharga di mata Allah. Kita semua berharga di mata Allah. Dalam kesempatan ini jangan sia-siakan waktu kita. Pergunakan waktu kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan yakin percaya, jika kita mau benar-benar segala sesuatunya Tuhan sediakan yang terbaik bagi hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita merenungkan firman Allah pada kita, dan lakukan dengan benar, maka kau akan mengalami satu mujizat pertolongan Tuhan luar biasa. Segala yang bekerja pernah sendiri, jalannya baik, selalu menyertai. Haleluya. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Apa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang lepas yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Dan ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada berhenti. Ku mencintai Yesus Tuhan, segala yang telah terjadi
Terima kasih Tuhan, terima kasih pada saat ini kami berdoa bagi kami semua, bagi pemirsa yang mendengarkan firman Allah di dalam melalui live streaming ini, bagi kita semua jemaat Tuhan. Biarkan lawatan Allah terjadi atas kehidupan setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan setiap kami. Iman kami yang saat ini sedang terpuruk, biarkan Tuhan angkat kami. Dalam iman kami terus merenungkan firman siang dan malam. Biarkan pada saat ini Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur kami, yang dalam kekurangan Kau cukupkan kami ya Tuhan. Segala kami yakin percaya apapun yang kami doakan, Tuhan dengarkan doa kami. Kami yakin percaya lawatan telah terjadi atas kami. Dalam seluruh setiap kami yang mendengarkan, dalam pemerintahan Tuhan, kami juga serahkan dalam tangan kasih dari pusat sampai daerah. Penyertaan pertolongan Tuhan Kau sertai, berikan kekuatan kemampuan para medis untuk menangani setiap dalam keadaan COVID ini. Biarkan berikan kekuatan kesehatan bagi kami, sehingga terjadinya Tuhan sekarang ini sudah mulai terbuka untuk Indonesia. Biarkan jangan sampai COVID ini menjalar lebih lagi. Tetapi Tuhan kami berdoa, ampuni bangsa kami, ampuni kami semua ya Tuhan. Kami ingin kembali kepada Engkau dengan jalan-Mu, dan kami rindu Tuhan Roh Kudus yang Kau janjikan itu selalu ada dalam kehidupan kami, menyertai kami, sehingga dalam peningkatan rohani kami semakin Tuhan nyatakan. Kami tahu Tuhan mempersiapkan hidup kami semakin hari semakin kami. Apa yang Kau inginkan itulah terjadi atas kami, sehingga jadikan kami yaitu menjadi melakukan firman-Mu, melakukan dan sampai Tuhan kami menyelesaikan di dalam firman-Mu ya Tuhan. Oleh karenanya pada saat ini Bapa, ajarkan kami terus apa yang Kau inginkan Tuhan. Kami menjadi saksi-Mu. Inilah waktunya penuaian jiwa-jiwa Tuhan nyatakan. Lawat Indonesia, lawat bangsa-bangsa yang ada, sehingga bumi ini dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Kami merindukan waktunya Tuhan, gereja Tuhan bangkit.
Inilah waktunya roh pengampunan Tuhan nyatakan atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kemenangan yang Tuhan Kau berikan atas kami. Inilah Kau wujudkan bagi kami. Untuk inilah waktunya kami memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada, sehingga banyak orang akan mengenal Engkau secara pribadi. Sehingga kerinduan kami tidak satu pun ciptaan untuk binasa, tapi kami merindukan supaya kami mendapatkan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Ini waktunya Tuhan. Saat ini gereja Tuhan dikuduskan dan dibangkitkan. Terima kasih Bapa, terima kasih doa dan permohonan kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus dan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pada saat ini biarkan setiap kehidupan kita diberkati Tuhan secara luar biasa. Dalam hidupmu, keluargamu, usaha pekerjaanmu, dan apa yang kau lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil, beruntung, dan selalu diberkati dalam berkelimpahan. Biarlah rahmat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih yang cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Hosana.